Bismillah, hari ini kita akan belajar bersama-sama yang berkaitan tentang nasihat yang disampaikan oleh Utsman radhiyallahu an, Utsman bin Affan. Yang mana nasihat ini ada pada warisan. Warisan yang diberikan seorang ayah kepada anaknya. Nah, nasihat ini yang akan kita bahas. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa beraktivitas dalam keadaan penuh dengan kemudahan-kemudahan. Mudah-mudahan orang-orang yang sakit di antara kita Allah angkat penyakitnya. Orang-orang yang punya hutang di antara kita Allah mudahkan untuk membayar hutang-hutangnya. Dan orang-orang yang banyak masalah hari ini di antara kita, semoga Allah berikan solusinya dari semua permasalahan-permasalahannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang gemar membaca sholawat sehingga nanti di hari kiamat kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, nasihat ini saya masih ambil dari kitab Nashaihul Ibad karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani. Ya, kalau mau lebih jelasnya ini ada di bab 7. Makalah yang keempat dari kitab Nashaihul Ibad. Kita akan baca, kita akan belajar bersama. Bismillah. Wal maqalatu ar-rabi'ah. Adapun makalah yang keempat. An Utsman radhiyallahu an annahu qala fi tafsir. Telah berkata Sayyidina Utsman, semoga Allah meridhoinya, di dalam menafsiri qaulihi ta'ala, daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa kana tahtahu kanzul lahuma. Ya, ini salah satu ayat dari surah Al-Kahfi, ya, ayat ke-82. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dan ada di bawahnya tahta, harta, simpanan milik kedua anak yatim. Surah Al-Kahfi ayat 82, maksudnya adalah ay yatimaini huma asram wassarim. Jadi anak yatim yang dalam kisah surah Al-Kahfi ini bernama Asram dan Sorim. Kemudian ayat selanjutnya, wa kana abuhuma salihah. Yang kita ketahui adalah ayah yang soleh, ya. Nah, kita ketahui juga dari kisah ini ismuhu Kasyih, bahwasanya anaknya bernama Asram dan Sorim, ayahnya dalam kisah ini bernama Kasyih, ya. Al-kanzul lahun min dhahabin wa alaihi ay lahwi sab'atu asturin maktubun fi ihdaha ay sab'atin. Jadi Kasyih ini memberikan warisan kepada anaknya, kedua anaknya yang bernama Asram dan Sorim, berupa harta simpanannya berupa papan dari emas, ya, papan dari emas. Nah, ternyata papan ini ada tulisannya di salah satu wajahnya. Kan kalau papan seperti ini misalnya, nah ini ya, di salah satu bagian depannya, mukanya itu ada tulisannya. Yang mana tulisannya itu berupa nasihat. Ada 7 nasihat yang disampaikan Kasyih kepada anaknya ini. Yang pertama, ajibtu liman arafal maut. Saya itu heran kepada orang yang tahu tentang kematian. Ya. Jadi di sini dikatakan saya itu heran, dia udah tahu semua orang pasti mati. Dia pasti mati juga. Wa huwa yadhaq. Tetapi dia senang ketawa. Fi sikhri
bikasrisin. Jadi apa ya? Seperti mengejek gitu. Dia udah tahu tentang kematian, tapi dia kayaknya meremehkan. Nah, ini lebih tepatnya meremehkan kematian. Nasihat yang pertama itu, dia tahu mati, dia akan mati, tapi kayak ngeledek, kayak dianggap bercanda. Itu yang pertama nasihatnya. Ya. Terus yang kedua nasihat kasih kepada anaknya juga adalah wa ajibtu liman arafa dunya faniyatan wa huwa yarghabu fiha. Dan saya itu heran kepada orang yang tahu dunia yang yang tidak kekal, dunia yang pasti rusak. Tapi kebanyakan orang atau orang itu sangat disibukkan oleh urusan dunia. Jadi kasih ini memberikan pemahaman kepada anaknya, nak, dunia ini akan hancur, dunia ini sesuatu yang akan rusak, maka kamu jangan sibuk dengan dunia kamu ya. Nah, kurang lebih seperti itu nasihatnya. Terus yang ketiga, wa ajibtu liman arafa annal umur bi aqdarin wa huwa yaghtammu lil fawat. Dan aku itu heran kepada orang yang mengetahui segala urusan dunia ya dengan batas takdirnya. Ai bi taqdirillahi iyyaha. Ya. Dia itu tahu bahwa semua urusan dunia itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yaghtammu lil fawat. Tapi dia itu bersedih kalau kehilangan dunia. Nah, ini repot ya. Udah tahu dunia itu milik Allah. Ketika dia kehilangan yang terkait keduniawian, ya, entah itu kehilangan harta, kehilangan motor, kehilangan jabatan, kehilangan harta benda, dia sedih. Nah, itu ayahnya dua anak tadi itu heran kalau ada manusia yang sudah tahu bahwa itu urusan Allah, milik Allah, tapi ketika Allah ambil dia malah sedih. Nah, dia itu heran begitu. Nah, terus yang keempat, wa ajibtu liman arafal hisab. Dan aku itu heran, dia udah tahu ada hisab nanti, akan dihisab, akan dipertanyakan. Wa huwa yajma'u malan. Dia malah ngumpulin harta. Ya. Aneh ya. Terus wa ajibtu liman arafan nar. Dan aku juga heran. Padahal dia udah tahu ada siksa neraka nanti. Wa huwa yaznab. Wal halu annahu yaf'alul itsm. Ya, udah tahu ada siksa neraka, udah faham, udah ngerti nanti itu di akhirat ada siksa neraka. Dia berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat kemungkaran. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ini nasihat yang sangat dalam. Yang terakhir, yang keenam, wa ajibtu liman arafal jannah. Dan aku juga heran. Ada orang, dia tahu ada surga nanti. Apa itu surga? Darus sawab. Surga itu tempatnya balasan-balasan. Yakinan, dia itu udah mantep 100% nanti ada surga. Wa huwa yastarihu bidunya. Dia main-main di dunia. Ini kan aneh ya. Dia udah tahu nih nanti itu ada yang namanya darus sawab, balasan-balasan kebaikan. Ada yang namanya tempat, yang itu tempat kenikmatan yang disebut dengan surga. Selama hidupnya dia santai-santai, nggak mau mendekat kepada Allah, nggak mau berbuat ketaatan. Ini aneh emang ya. Yang terakhir nasihat dari kasih ini kepada kedua anaknya adalah wajibtu liman arafa syaitan aduan. Dan aku itu heran, orang itu udah tahu musuhnya itu setan. Setan itu musuh. Fa'ata'ahu. Dia menaati setan. Setan nyuruh mencuri, dia mencuri. Setan menyuruh korupsi, dia korupsi. Setan menyuruh dia menipu, dia menipu. Itu namanya apa ya? Musuh
tapi diperturutkan. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, inilah 7 nasihat seorang ayah kepada anaknya yang memang di zaman sekarang lebih banyak orang tua yang meninggalkan harta daripada nasihat, daripada ilmu, daripada adab. Oleh karena itu, berkaca dari kisah ini, betapa anak-anak kita itu harus kita ajarkan betapa dunia ini adalah ladang beramal. Dunia ini tempat bercocok tanam untuk kita petik, kita panen nanti di akhirat. Ya. Oleh karena itu nasihat seperti ini mudah-mudahan bisa kita lanjutkan kepada anak-anak kita lanjutkan kepada saudara-saudara kita bahwa hidup ini adalah sebuah sebuah media untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita malah terlena, jangan sampai kita malah terombang-ambing atau keasikan di dalam dunia ini dengan gemerlapnya kemewahan dunia. Jangan sampai seperti itu. Nauzubillah summa nauzubillah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.